Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Aswan dari kelompok 4 kelas A 2091. Hari ini saya akan membuat video tentang pemeriksaan muskuloskeletal untuk memenuhi ujian skill lab keperawatan medikal bedah 3. Baik, sebelum kita lakukan pemeriksaan muskuloskeletal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita lakukan anamnesa secara umum pada klien untuk mengetahui apakah ada tekanan muskuloskeletal atau tidak. Pertama, kita lakukan pengkajian pada nyeri. Kita kaji nyerinya menggunakan PQRST. Setelah itu kita kaji deformitas atau perubahan bentuk pada klien. Setelah itu kita kaji juga disfungsi ototnya. Setelah itu kita kaji riwayat kesehatan keluarga pasien dan riwayat kesehatan terdahulu pasien. Setelah itu kita lakukan pengkajian fisik khusus pada pasien kelainan ortopedi. Itu dilakukan pengkajian cara berjalannya. Setelah itu kita lakukan pengkajian fisik khusus pada pasien kelainan ortopedi. Itu kita kaji cara berjalan pasien ketika datang ke perawat. Setelah itu kita kaji juga bagaimana keadaan fisik klien pertama kali datang. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien, mulai dari tekanan darah, suhu, nadi, dan respirasinya. Setelah itu baru kita lakukan pengkajian roomnya, itu ada room pasif dan aktif. Baik Pak, pertama kita lakukan pengkajian tulis otot ya Pak. Bapak boleh nanti saya akan beri tekanan ya Bapak bisa menanya. Oke, boleh turunkan. Pengkajian ini ada poinnya ya Pak, poin 5, 4, 3, 2, 1, 0. Untuk poin kelima itu jika diberi tekanan itu bisa menahannya. Poin keempat itu jika diberi tekanan langsung jatuh. Poin ketiga itu tidak bisa mengangkat lama tangannya. Poin kedua itu tangannya itu cuman cuman bisa bergerak tidak bisa diangkat, tapi cuman bisa digerakkan di tempat. Aja ya Pak. Ya. Untuk satu itu tidak bisa sama sekali, tapi jika kita raba itu ada tonus otot yang bergerak. Dan 0 tidak bisa sama sekali. Bapak, selanjutnya itu pemeriksaan trofi otot ya Bapak. Nanti tangan Bapak itu diinikan apakah ada pergerakan di bagian otot Bapak. Seperti ini ya Bapak. Bapak boleh tanda bagi ya. Di bagian tangan Bapak itu ada itu positif ya Pak, jadi normal, tidak ada terindikasi trofi otot. Baik Bapak, selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan regional ya Bapak. Sama itu di bagian kepala dan bagian kepala dan leher ya Bapak. Boleh kita bisa. Di sini tidak ada pembengkakan di bagian dada Bapak dan di bagian belakang kepala Bapak itu tidak ada edema, tidak ada pembengkakan ya Pak. Selanjutnya itu bagian bahu. Apakah pertama kita inspeksi apakah bahu Bapak ini simetris atau tidak ya Bapak. Ternyata bahu Bapak itu simetris. Selanjutnya itu baru kita palpasi bagian bahu. Apakah ada pembengkakan atau tidak. Setelah itu baik, di bagian bawah Bapak itu tidak ada pembengkakan ya Bapak. Bapak, selanjutnya itu kita lakukan pergerakan pada leher dan kepala Bapak ya Bapak. Pertama, apakah boleh Bapak ke bawah. Setelah itu bisa ke atas. Baik, boleh kembalikan. Setelah itu balik ke kanan. Hadap ke kanan. Hadap ke kanan. Setelah itu boleh hadap ke kiri. Balik. Baik, apa itu ada nyeri Pak? Merasa nyeri? Tidak ada Pak.
Selanjutnya itu Bapak boleh, apakah Bapak bisa memutar kepala Bapak? Gini, gini. Oke. Setelah Bapak lakukan seperti itu tadi, apakah ada nyeri juga di bagian leher kepala? Enggak, lancar-lancar aja. Oke. Oke Bapak, selanjutnya kita akan lakukan itu pemeriksaan di bagian siku ya Bapak. Bapak boleh tangan salah satunya di. Pertama kita infeksi bagian siku. Setelah itu baru kita angkat. Baru kita palpasi. Itu kita lakukan di kedua tangan. Setelah kita lakukan palpasi, kita lihat apakah ada benjolan atau pembengkakan di bagian siku pasien. Baik, selanjutnya kita itu pemeriksaan bagian punggung. Bapak boleh hadap. Baik, pertama kita inspeksi di bagian punggung pasien apakah itu ada lordosis, kifosis, atau skoliosis, ataupun adanya gibus di bagian punggung pasien. Setelah itu baru kita palpasi. Setelah kita palpasi itu tidak ada apakah ada benjolan atau pembengkakan di bagian punggung pasien. Setelah itu baru kita di bagian depan itu, di bagian dada dan bahu sampai ke abdomen. Pertama kita inspeksi bagian dada dan abdomen pasien. Setelah itu baru kita palpasi. Ketika di abdomen pasien boleh kita suruh pasien itu tarik nafas. Boleh tarik nafas. Di abdomen itu pasien ada pergerakan ketika pasien menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Baik, selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan bagian kaki. Pertama kita inspeksi bagian kakinya. Setelah kita inspeksi baru kita ukur bagian dari pergelangan kaki sampai bagian pinggang. Kita masukkan hingga setengah sampai pasien mengalami refleks batuk. Setelah itu kita tarik. Nah, di sini kita buka. Itu kiri kanan. Setelah itu baru di bagian sebelah kanan. Setelah bagian itu kita ukur juga dari ujung pergelangan kaki sampai ke pusat. ini kondisinya normal ya, tidak ada kesulitan. Baik, setelah 2 kali dimasukkan selang tidak dapat digunakan kembali. Nah, selanjutnya kita Setelah kita ukur di bagian kedua kakinya itu sama, tidak ada panjang sebelah atau pendek sebelah. Baik, selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan uji valen Bapak. Bapak boleh dilihat. Itu dilihat. Itu baru dilihat. Itu kita tunggu selama 1 menit Bapak. Baik, apakah boleh Bapak kembali semula? Apakah Bapak merasa kesemutan atau tidak di bagian tidak biasa? Oke, selanjutnya itu kita lakukan itu pemeriksaan uji tiner. Itu kita perkusi di bagian pergelangan tangan pasien. Boleh. Baik, Ibu boleh bisa bantu gerakan kakinya. Apakah ada yang sendiri Ibu? Apakah ketika diskusi itu apakah Bapak merasa kesemutan juga? Tidak. Oke. Baik, selanjutnya kita lakukan itu refleks patella pada kaki pasien. Jangan kakinya Bapak. Baik, selanjutnya di sebaliknya bagi kaki satu lagi. Ibu telah selesai ya. Untuk refleks patelanya itu bagus. Baik, selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan apakah ada benjolan di bagian lutut Selanjutnya kita pasien. akan merapikan alat kembali.
Baik, setelah kita periksa di bagian lutut pasien itu tidak ada benjolannya. Baik, sekian video ujian skill lab saya. Maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.